Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzam Fata dengan NIM 2024-645. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, menempati peringkat keempat di dunia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2000, Indonesia mencapai pada 200 juta jiwa, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 260 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya bisa menjadi potensi sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia karena bisa memunculkan potensi masalah yang sangat besar. Di antaranya, yang pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata, kedua tingginya jumlah penduduk, ketiga laju pertumbuhan penduduk yang cepat, yang terakhir ada rendahnya kualitas pendidikan yang harus dihadapi. Kualitas pendidikan penduduk erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Meskipun pendidikan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhinya, kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan pengetahuan masyarakatnya. Oleh karena itu, budaya literasi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas penduduk tanpa harus bergantung pada pendidikan formal yang tinggi. Karena dengan literasi, informasi yang diperoleh dapat menjadi kekuatan untuk membangun dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Namun sayangnya kita masih sangat jauh dari hal tersebut. Berdasarkan minat baca yang pernah dihitung oleh Badan UNESCO menghitung bahwa Indonesia hanya mencapai 0,001% dalam hal indeks minat baca. Artinya apa teman-teman? Dalam 1000 orang jika dikumpulkan, hanya satu yang punya minat baca. Hal ini menunjukkan bahwa kita masihlah sangat jauh dari kualitas sumber daya manusia yang unggul. Ada banyak faktor yang menjadikan minat baca di Indonesia sangat rendah. Di antaranya yaitu masalah ini terletak pada yang sudah bisa membaca namun tidak mau membaca. Yang hal ini tentunya disebabkan karena lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak mendorong untuk meningkatkan minat baca itu sendiri. Di sisi lain, aksesibilitas juga memegang peran penting. Aksesibilitas layanan untuk membaca di Indonesia masih juga belum memadai. Masih banyak perpusda yang belum terawat, masih banyak daerah yang bahkan belum memiliki perpusda, dan masih banyak anak-anak yang masih sulit untuk menjangkau buku bacaan yang seharusnya ia mudah untuk mereka dapat. Selain itu, metode pembelajaran di sekolah juga menjadi faktor penghambat. Banyak metode pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan ketimbang fokus pada diskusi, debat, dan peningkatan kualitas untuk berpikir. Sehingga ketika siswa difokuskan kepada hafalan, siswa akan memiliki minat baca yang sangat rendah. Maka dari itu, selanjutnya teman saya, Mas Ajeng Pramesti, akan menjelaskan solusi untuk menangani masalah utama yang telah saya sebutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pentingnya membaca. Sosialisasi yang baik mengenai pentingnya membaca memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi baca siswa melalui kegiatan sosial seperti diskusi membaca, klub membaca, atau berbagi pengalaman membaca. Siswa dapat lebih termotivasi karena merasa terhubung dengan orang yang memiliki minat serupa. Yang selanjutnya ada solusi peningkatan aksesibilitas. Yang pertama ada perbaikan infrastruktur perpustakaan agar lebih banyak orang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua ada penyediaan buku digital dan program membaca keliling untuk mempermudah akses. Yang terakhir ada pelatihan teknologi untuk siswa dan guru serta subsidi bagi keluarga yang kurang mampu. Halo, dengan saya Ma'rifatul Munawaroh dengan NIM 62024-60055. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Mas Ajeng Pramesti, yakni tentang solusi pembaruan metode pembelajaran. Jadi ada beberapa pembaruan metode dalam pembelajaran yang bisa kita terapkan agar minat baca siswa menjadi meningkat. Yakni salah satunya mengubah fokus metodenya yang tadinya berupa hafalan menjadi metode diskusi, debat, dan juga pembelajaran berbasis tugas makalah.
Nah, dengan adanya metode pembelajaran yang baru ini, seperti kita ubah dari yang tadinya lebih fokus ke hafalan, kita ubah menjadi lebih fokus ke diskusi, debat, dan juga penugasan berbasis makalah, maka mereka cenderung akan mencari referensi-referensi, dan dengan adanya itu maka mereka secara tidak langsung mereka akan banyak berinteraksi dengan buku-buku fisik maupun buku-buku digital. Nah, yang kedua yakni menyediakan bahan bacaan yang menarik dan relevan dengan minat siswa. Jadi kita bisa banget untuk mendesain perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah maupun perpustakaan-perpustakaan daerah maupun perpustakaan-perpustakaan yang berupa platform digital yang kita desain semenarik mungkin untuk menarik minat baca masyarakat maupun para pelajar untuk bisa membaca buku lebih banyak lagi dan lebih lama lagi. Semisalkan kita bisa untuk menyesuaikan genre dan juga pemvisualisasian untuk anak-anak yang masih berumur sekolah SD dan juga SMP dan juga SMA. Tentunya di dalam kita menyediakan bahan bacaan itu berbeda-beda agar mereka cenderung bisa memahami dan juga lebih tertarik lagi untuk membaca banyak buku. Yang ketiga yakni ada memanfaatkan teknologi seperti e-book dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin kita sebagai tenaga pengajar maupun kita sebagai mahasiswa, kita bisa banget menggunakan ataupun memanfaatkan teknologi seperti e-book dan platform-platform digital untuk bisa menarik minat baca mahasiswa, untuk bisa menarik minat baca siswa maupun pelajar maupun masyarakat banyak, yakni kita terapkan metode pembelajaran itu melalui e-learning maupun e-book yang di situ sudah tersambungkan kepada e-book yang bisa mereka baca kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yakni ada peran mahasiswa untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat. Kita sebagai mahasiswa tentunya berperan aktif untuk meningkatkan literasi dan juga minat baca untuk masyarakat Indonesia ini. Salah satunya yakni kita akan membentuk komunitas untuk mengumpulkan buku pre-love yang layak. Jadi kita akan membentuk suatu komunitas untuk mendapatkan buku-buku pre-love yang di situ kita akan sumbangkan kepada perpustakaan-perpustakaan khususnya di daerah-daerah terpencil agar mereka bisa membaca dan bisa mengakses buku dengan gampang. Nah, yang kedua yakni melakukan pengabdian masyarakat seperti seminar, workshop, dan pembangunan perpustakaan mini. Nah, kita sebagai mahasiswa kita bisa untuk melakukan seminar maupun workshop tentang literasi maupun tentang minat baca, tentang pentingnya membaca agar masyarakat cenderung tertarik untuk lebih banyak membaca. Nah, yang ketiga yakni menyelenggarakan festival literasi dan membuat film dokumenter bertema literasi. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa untuk menyelenggarakan festival literasi yang di situ berupa mungkin ada perlombaan-perlombaan terkait literasi, bisa penulisan esai, bisa lomba penulisan puisi dan lain-lain. Di situ bisa juga kita adakan bazar buku dan juga tempat pendongengan anak atau cerita anak, dan juga kita datangkan pembicara maupun motivator-motivator yang bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk bisa membaca lebih banyak buku. Nah, yang keempat ataupun yang terakhir, kita bisa membuat klub literasi dengan kegiatan rutin setiap minggu maupun setiap bulan maupun yang intinya klub itu membuat kegiatan-kegiatan berupa membaca maupun kegiatan-kegiatan literasi dengan rutin agar masyarakat itu bisa memanfaatkan dari berbagai kalangan usia, dari usia yang paling kecil maupun untuk kalangan masyarakat dewasa. Baik, selanjutnya yakni
penutupan yakni ataupun kesimpulan. Jadi rendahnya minat baca masyarakat Indonesia akibat terbatasnya akses bahan bacaan, metode pembelajaran yang berfokus pada hafalan, dan lingkungan yang kurang mendukung itu dapat banget untuk bisa diatasi melalui perbaikan infrastruktur perpustakaan, menyediakan buku-buku digital dengan program pembacaan keliling, pembaruan metode dukung itu dapat banget untuk bisa diatasi melalui perbaikan infrastruktur perpustakaan, menyediakan buku-buku digital dengan program pembacaan keliling, pembaruan metode pembelajaran, sosialisasi literasi melalui klub-klub membaca dan juga festival literasi. Serta kita sebagai mahasiswa bisa berperan dalam pengabdian masyarakat sehingga diharapkan budaya literasi meningkat dan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih kompetitif secara global. Nah, sekian dari saya.